Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlur Rahman, Program Studi Teknik Komputer, kelas E Universitas Negeri Makassar, akan membuat serta mensimulasikan suatu rangkaian mengenai shift register atau penggeseran bit. Untuk penggeseran shift register atau penggeseran bit ini, cara kerjanya yaitu cukup dengan memasukkan datanya, kemudian data tersebut akan disimpan melalui memori flip-flop. Kemudian kita juga bisa dapat memindahkan atau menggeserkannya data tersebut ke suatu sistem yang lain. Untuk shift register seperti itu. Terus untuk shift register ada 4 cara. Yang pertama adalah serial input, kemudian serial input, serial output atau SISO, yang dimana inputannya berupa serial, kemudian outputnya berupa serial juga. Kemudian yang kedua ada serial input, parallel output atau SIPO, yang dimana itu serialnya masukannya dia serial, kemudian keluarannya dia berupa paralel. Kemudian ada yang namanya parallel input, serial output. Dia inputannya berupa paralel, outputnya berupa serial atau PISO. Kemudian yang terakhir ada parallel input dan juga parallel output, yang dimana paralelnya itu dia masukannya dia paralel, kemudian keluarannya juga paralel. Kemudian untuk skema rangkaiannya seperti ini. Nah, baik, itu saja. Mari kita langsung coba ke pembuatan rangkaiannya. Baik, yang pertama kita akan membuat shift register berupa serial input, serial output. Nah, untuk pada shift register kita menggunakan memori yang namanya D flip flop. Untuk membuat D flip flop kita membutuhkan SR flip flop. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita akan membuat ini. Kita butuhkan 2 gerbang NAND. Kita ubah konfigurasi masukan inputnya menjadi 2. Ini juga 2. Terus kita kasih masukan di sini. Ini kita kasih nama S dan di sini R. Kemudian yang ini kita kasih clock. Ini clocknya. Jadi dia S dan R yang ini sama yang ini tidak akan menyala jika clocknya tidak dinyalakan. Kita kasih dulu nama, sini S, R, kemudian clock. Kemudian kita buat lagi ini gerbang NAND lagi, kita butuhkan 2 juga. Kita ubah menjadi 2, terus kita jangan lupa outputnya. Nah, untuk masukan yang di sini kita kasih pindah jadi keluaran, kemudian ini juga jadikan keluaran yang di atas. Nah, seperti ini untuk SL flip flop. Jika sudah, kita buat lagi sirkuit baru, kita namakan D flip flop. Yang ini kita kasih pindah ke sini. Hasil rangkaiannya, skema rangkaiannya ini SR yang tadi kan ini SR flip flop. Yang ini kita kasih pindah ke sini. Nah, cara membuat menjadi D flip flop kita cuman ini, untuk bagian S sama R nya kita gabung menjadi satu sehingga dia menjadi D flip flop. Kemudian clocknya juga kita kasih. Nah, terus yang ini 2 ini menjadi output, ini untuk key biasa, ini untuk key komplementnya. Nah, seperti ini untuk D flip flop. Cuman untuk pada pembuatan rangkaian shift registernya saya tidak menggunakan memori flip flop yang saya buat, tetapi saya akan menggunakan memori yang telah ada di library Logishift. Pertama kita mengambil dulu, kita butuhkan sebanyak 4. Oke, kemudian kita kasih masukkan setiap keluaran dari memori flip flopnya, kita sambungkan ke bagian masukan untuk flip flop selanjutnya. Nah, ini kan cuma satu inputan,
Jadi keluarannya di sini akan masuk beralih ke bagian sini, inputan untuk flip-flop selanjutnya. Jadi nantinya setiap dia bernilai 1 di sini, pindah akan keluarannya akan berpindah ke memori selanjutnya. Oke. Nah, mungkin seperti ini untuk mungkin seperti ini untuk bagian serial input, serial output. Sebelumnya juga kita kasih nama dulu di sini, serial in, serial out, disingkat SISO. Oke. Oh ya, misalnya. Oke. Kita coba simulasikan. Misalnya kita kasih masuk dulu 1. Nah, dia bergeser. Nah, dia akan keluarannya menjadi 1. Seperti itu. Kalau kita geser sini, kita kasih masuk, ini keluarannya 1. Kita matikan, kita geser lagi. Nah, dia akan keluar terus sampai dia di akhiran memorinya. Jadi kalau sudah di akhiran, kita geser lagi, maka nilainya tidak akan muncul. Mungkin seperti itu untuk serial input dan serial output. Baik, yang kedua yaitu shift register berupa serial input, parallel output. Rangkaiannya hampir sama sih dengan serial input, serial output, cuman bedanya dia keluarannya berupa output. Jadi meskipun dia keluarannya dia berupa paralel, tapi dia tidak akan merubah nilai sesuai masukannya. Kita coba buat dulu. Kita buat seperti tadi. Butuhkan 4 memori flip-flop. Langsung kopas saja. Oke. Selanjutnya kita buat dulu clocknya. Kita kasih tanda clock di sini. Nah, terus jangan lupa masukannya. Ini juga kasih keluaran. Kemudian saya juga beri untuk ini bagian clearnya. Jadi kita bisa menghapus semua data yang ada dalam memori tergantung nilainya. Jadi kalau ada nilai, kita dapat menghapusnya dengan menggunakan clear ini. Terus karena dia bersifat paralel, kita buat keluarannya juga di setiap keluaran dari memori flip-flop. Coba dulu arahnya. Saya langsung copy saja biar cepat. Ini terus ini juga. Yang ini tidak usah karena sudah jadi keluaran. Yang ini saja supaya jadi penanda pada setiap flip-flopnya. Kita coba simulasikan. Misalnya kita di sini kasih masuk 1, kita clock. Nah, dia 1. Keluarannya dia di sini 1, kita geser lagi, muncul lagi di sini nilainya 1, geser lagi muncul 1, geser lagi 0. Jadi kalau paralel dia nilainya lebih kelihatan sih setiap memori. Jadi kalau misalnya kita coba kasih masuk nilai 10, kita geser, kita hapus dulu, kita coba ulang, kita clock, matikan, pindahkan, kita clock lagi. Nah, 10 jadi nilainya kelihatan di sini 1 0 1 0. Jadi terlihat angka yang dimasukkan 10. Jadi kalau kita geser, dia kelihatan menjadi ini 1 4 jadi 5. Kita geser lagi, ini menjadi 2. Yang sebelumnya tadi bernilai 1 dia hilang. Terus kita geser lagi menjadi 1. Nah, baik, mungkin seperti itu untuk serial input, parallel output. Oh ya, kita kasih dulu singkatan di sini. SIPO. Oke. Nah, mungkin seperti itu untuk
serial input parallel output. Oke, selanjutnya untuk save register yang ketiga, kita akan membuat paralel. Kita kasih sini parallel input serial output atau disingkat PISO. Oke. Nah, kalau sebelumnya tadi serialnya bersifat input, yang ini lagi paralelnya inputannya dia yang bersifat paralel. Jadi masukannya dia ada dua. Kita coba buat dulu. Memorinya sama dengan yang tadi, memori D flip flop. Kita coba buat 4. Kita coba kasih jarak dulu sedikit. Oke. Nah, terus kita buat ini dulu. Kita kasih pin clocknya. Mungkin bagi teman-teman yang belum memahami bagian mengenai saya tadi tentang D flip flop dan SR flip flop, mungkin teman-teman bisa mempelajari mengenai ini mengenai memori flip flop. Jadi di situ ada JK flip flop, D flip flop, SR flip flop dan sebagainya. Terus karena dia paralel, kita membutuhkan gerbang NAND. Kita kecili dulu, oke. Nah, kita kasih di sini 1, 2. Oke, kita ini copy saja. Kita pindahkan di sini. Ini jadi masukan. Terus di sini keluarannya akan menjadi masukan bagian sini. Kita beri lagi di bagian untuk satunya. Kita paste lagi. Masukannya juga sama. Ini juga. Oke, jangan lupa keluarannya. Oke, seperti ini untuk parallel input serial output. Kita coba simulasikan. Nah, karena dia gerbangnya dia NAND, jadi kita tidak bisa masukkan hanya satu inputan yang bersifat true, nilai 1. Kita mesti memasukkan nilai 1 bersamaan, maka datanya akan masuk. Kita ini lagi. Dia juga tidak bisa pindah karena di sini juga kita tidak kasih nyala. Kita coba dulu nyalakan semua. Nah, dia bergeser. Jadi kita matikan saja ini. Geser lagi. Nah, jadi kalau paralel dia seperti inputan paralelnya seperti itu. Kita harus masukkan nilainya 1 karena dia bersifat gerbangnya NAND. Jadi ini harus 1 agar datanya masuk ke memori. Begitu juga kalau kita menggesernya ke sistem memori yang lain, kita juga membutuhkan masukkan nilai 1 agar nantinya dia bisa berpindah. Oke, mungkin seperti itu untuk parallel input serial output. Save register yang terakhir yaitu parallel input parallel output. Kita coba buat sirkuitnya. Parallel input parallel output. Oke, kita singkat PIPO. PIPO. Oke. Untuk memorinya hampir sama, kita membutuhkan 4 D flip flop. Kita pindahkan, terus kita copy saja. Nah, terus untuk wiringnya clock,
Kita coba buat sambung dulu. Nah, bedanya dengan sebelumnya, kita memberikan masukan masing-masing. Jadi di sini 1, juga kita kasih masuk 1. Jadi keluarannya dia berbeda, masukannya dia berbeda setiap memori. Nah kan sebelumnya dia berdasarkan masukan, tapi kalau yang ini dia berdasarkan masukan setiap memorinya. Ini juga sama, kita kasih di sini, kita copy saja. Oke, kita copy. Kemudian kita copy. Oke, sudah, kita coba simulasikan. Nah, kalau kita kasih masuk angka di sini, kalau kita tidak kasih nyala yang ini, kalau kita geser, nah dia tidak masuk. Maka dari itu kita perlu menyalakan semuanya. Jadi kalau kita geser, oh ya, maaf, kita matikan dulu. Kita ulang. Oke, ini geser, kita matikan, ini lagi nyala, geser. Nah, kalau kita geser lagi tuh, jadi dia akan bergeser jika inputannya nyala. Coba beginikan, kita matikan, ini kita kasih nyala, bergeser, ini kita matikan, bergeser. Nah, jadi kalau paralel dia setiap memorinya masukan dan inputannya berbeda. Baik, mungkin seperti itu untuk shift register yang telah saya buat dan saya simulasikan mengenai serial input, serial output, kemudian ada serial input, parallel output, kemudian ada parallel input, serial output, dan terakhir parallel input, parallel output. Jika ada kesalahan atau mungkin ada yang kurang mengerti mengenai shift register yang telah saya simulasikan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.